Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tahun 1871 sampai tahun 1947, dan Kiai Haji Abdul Karim, tahun 1856 sampai tahun 1954, adalah sahabat karib. Dulu sepulang mondok di Bangkalan Madura, Mbah Manap, Kiai Haji Abdul Karim, mengingat-ingat sahabat-sahabat karibnya. Di antaranya ialah Mbah Munawir Krapyak, tahun 1870 sampai tahun 1942, ahli penghafal Al-Quran, Al-Hafiz. Mbah Masum Lasem, tahun 1868 sampai tahun 1972, ahli tirakat dan pengamal solawat nariyah. Mbah Raden Asnawi Kudus, tahun 1861 sampai tahun 1959, pencipta solawat Asnawiyah, versi Fasolatan. Mbah Ma'ruf Kedunglo, tahun 1852 sampai tahun 1955, ahli tirakat dan solawat nariyah serta doa-doanya yang terkenal ampuh di zamannya. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat karibnya. Namun di antara semua itu ada salah seorang sahabat karib yang paling akrab dengan beliau. Beliau bernama Mbah Hasyim Asy'ari dari Keras, Diwek, Jombang. Mbah Manap mengetahui kalau sahabat karibnya tersebut telah mendirikan pondok pesantren di daerah Tebu Ireng, Jombang sejak tahun 1899. Kemudian Mbah Manap tertarik untuk belajar ilmu di sana. Tepatnya di tahun 1904, sejarah membuktikan bahwa Mbah Manap benar-benar nyantri di Tebu Ireng. Meskipun pengasuhnya merupakan teman sebaya sewaktu nyantri di pesantren milik Mahaguru Syekhona Kholil Bangkalan, tahun 1820 sampai tahun 1925. Selain ngaji ke Mbah Hasyim, Mbah Manap juga diminta menjadi guru bantu di pesantren Tebu Ireng. Karena Mbah Hasyim mengakui bahwa Mbah Manap menguasai ilmu nahwu sorof. Meskipun berguru kepada teman sendiri, Mbah Manap tetap tawadhu dan menghormati Mbah Hasyim. Begitu juga Mbah Hasyim yang mengakui bahwa Mbah Manap juga merupakan gurunya. Mbah Hasyim pun juga tak segan-segan bertanya kepada Mbah Manap bila mendapat suatu kemuskilan terkait tarkib dan irob dalam salah satu kitabnya. Begitu juga Mbah Manap tak segan-segan bertanya kepada Mbah Hasyim tentang hadis yang sahih dengan dalil yang bersumber dari Rasulullah SAW. Karena Mbah Hasyim adalah ulama ahli hadis pemilik sanad hadis Bukhari dan Muslim yang mewarisi keilmuan gurunya sewaktu belajar di Makkah, yaitu Syekh Mahfuz Termasi, tahun 1842 sampai tahun 1920, asal Termas Pacitan yang bermukim di Makkah. Kelak di kemudian hari tepatnya tahun 1908, Mbah Hasyim menjodohkan Mbah Manap dengan Nyai Delomroh, Khadijah, puteri dari Kiai Soleh Banjar Melati Kediri, yang masih kerabat dari Mbah Hasyim. Ketika itu usia Mbah Manap sudah 50 tahun lebih, sementara Nyai Delomroh masih berusia 15 tahun. Setelah menikah dan memiliki putera pertama bernama Hanah, Mbah Manap masih ikut di rumah mertuanya di Banjar Melati, sekarang Mojoroto, Kota Kediri. Kemudian atas arahan mertua, Mbah Manap memboyong keluarganya ke Lirboyo. Di sana beliau dibelikan sebidang tanah seluas 1.785 meter persegi oleh Kiai Soleh, mertuanya. Di atas tanah itu dibangunkan rumah sederhana dengan dinding berupa anyaman bambu dan atap daun rumbia. Kiai Soleh dengan melalui tangan menantunya itu memulai membuka surau untuk mengajarkan agama kepada masyarakat yang masih awam. Tercatat santri pertama yang belajar agama kepada Mbah Manap bernama Umar asal Madiun. Karena semakin banyak santri yang belajar, tahun 1913 dibangunkan sebuah langgar, musola yang kelak akan menjadi masjid besar yang diberi nama Masjid Lawang Songo. Dari situ memulailah Mbah Manap merintis mendirikan pondok pesantren Lirboyo, terhitung sejak mendirikan rumah sederhana itu 3 tahun sebelumnya. Jadi pesantren Lirboyo resmi berdiri tahun 1910. Wallahualam, begitulah sifat para sesepuh-sesepuh kita. Sebagai santri kembali bersemangat meneladani akhlak-akhlak beliau. Al-Fatihah.